Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir pagi ini. Semua jamaah juga bisa hadir. Mudah-mudahan Bapak benar-benar hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita sekarang ini ya tentang doa ya. Doa itu minta kepada Allah. Ad-doa. Nah, nanti kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan doa. Kira-kira ini kita perlu nggak berdoa, kan gitu ya? Karena semua yang kita pingin Allah udah tahu, gitu. Jadi Allah sangat kenal banget sama kita semua ini, ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu Allah tahu. Terus kita disuruh berdoa. Nah, doa ini ya kan Allah udah tahu. Kita minta apa aja Allah udah tahu. Nah, doa sekarang bahasan kita ada kalau ini ada orang berdoa nih ya. Kayak tadi imam, saya ngimamin. Kita berdoa, ada yang mengaminkan. Boleh nggak begitu? Boleh ya. Boleh. Ada orang bilang, belum tentu kepengen ustadz dengan saya beda. Pokoknya saya doa sendiri aja. Boleh begitu juga. Ya. Kalau ustadz mah istrinya udah 4, saya belum. Pokoknya saya doanya beda. Nah, misalnya begitu ya. Nah, yang seperti ini nih ya doa-doa ada di sana ya storing. Semuanya doa-doa yang kita inginkan itu apa yang diinginkan Bapak dengan diinginkan saya itu tercover di ujung doa ya. Tercover di ujung doa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi fid dunya hasanah. Semua keinginan kita di dunia hasanah. Kemudian semua keinginan kita di akhirat hasanah. Nah, ini tercover itu semua ya. Ada saya baca hadis nih ya yang berhubungan doa bareng, doa bersama. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya ummu abdun qauman, tidaklah menjadi imam seorang hamba akan suatu kaum. Ini imam nih ya, kan satu kaum. Fayahussu nafsahu, kemudian dia mengkhususkan dirinya sendiri bidakwatin dengan berdoa dunahum tanpa melibatkan mereka. Jadi dia doa sendiri aja. Ya. Nggak usah yang lain ya, diajak begitu ya, dilibatkan. Fa'in fa'ala, jika dia berbuat demikian, faqad khanahu, maka dia telah berkhianat. Nah, ini hadis Nabi ya. Hadis ini posisinya hadisun hasan, hadisnya hasan. Nah, jadi kita berdoa itu ya mau bareng-bareng imam mengaminkan imam boleh. Dalilnya ini. Kemudian tadi
Perlukah kita berdoa? Karena semua keinginan kita itu sudah terpenuhi, sudah ada, Allah sudah tahu. Nah, jadi Imam Al-Qusairi itu menjelaskan di dalam kitab Al-Azkar ini ya, yang menjadi alasan kita berdoa, ad-du'a al-ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu bagian daripada ibadah. Wad-du'a ibadah. Ada lagi satu penjelasan mengatakan ad-du'a nihayatul ma'rifah. Doa itu menyampaikan seseorang kepada ma'rifah. Nah, ad-du'a. Yang kedua, doa juga dikatakan di sini wali anna du'a izharul iftiqar ilallahi ta'ala. Jadi dengan kita berdoa itu menunjukkan kejelasan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftiqar, sangat butuh. Jadi silakan berdoa. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang doa ini ya, di situ dikatakan ada di dalam sini ya. I'lam annal madhab al-mukhtar alladhi alaihi al-fuqaha wal muhaddisun wa jamaahirul ulama, dikatakan bahwa menurut mazhab yang terpilih ya, alladhi alaihi al-fuqaha, yang juga disampaikan oleh para ahli fikih dan ahli hadis, bahwa doa itu hukumnya sunnah. Nah, gitu. Annad doa mustahabbun, doa itu disunnahkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, kalau doa ini, jadi begitu kita berdoa langsung diterima oleh Allah sebenarnya. Ud'uni astajib lakum. Jadi nggak ada jeda itu, ya. Lain dengan misalnya kita sakit. Faida maridtu fahuwa yasbin. Apabila sakit, ada fa-nya. Fa itu artinya mengandung nilai proses. Kun fa. Nah, kun fayakun. Terjadinya manusia, maka jadilah, proses. Terjadinya alam semesta, kun fayakun. Ada fa di situ, maka terjadi proses. Tapi kalau ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku terima. Itu. Jadi sebenarnya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa gitu ya. Nah, nanti kalau mau tanya, tanyakan aja. Doa itu ada beberapa tingkatan. Kata para ahli ilmu, ahli hikmah, doa yang paling baik itu doa yang sekecil mungkin menghilangkan fi'il amar, menghilangkan kata perintah. Nah, doa itu paling bagus tuh, doa begitu, menghilangkan kata perintah. Sekecil mungkin hindari. Nah, sepertinya doa para nabi itu luar biasa itu ya. Pernah dengar doa nabi yang di dalam perut ikan? Nabi siapa, Pak? Nabi Yunus. Apa doanya, Pak? Hah? Gimana? La ilaha, betul tuh ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Itu di dalam perut ikan ya. Nabi Yunus baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada nggak kalimat ya Allah keluarkan saya dalam perut ikan ini? Kan harusnya doanya begitu, minta dikeluarin dari perut ikan. Tapi nggak minta gitu. Doanya malah tidak ada kata minta ke situ. Padahal seharusnya yang dia butuhkan itu, doa itu keluarkan saya dari perut ikan. Tapi dia doanya la ilaha illa anta, tidak ada
Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, maha suci Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi aku ada di sini nih bukan karena yang lain, bukan karena kezaliman diriku sendiri. Jadi begitulah ya doa para nabi itu. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita itu ya menderita gitu kan, sengsara gitu kan, banyak masalah gitu, itu bukan datang dari Allah, tapi sebenarnya itu datang dari diri kita sendiri. Allah berfirman, innallaha la yazlimun nasa say'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, doa Nabi Adam juga sama. Gimana doa Nabi Adam? Gimana? Kok saya jadi lupa? Ya, itu. Rabbana zolamna anfusana. Nah, kalau kita stasi ujungnya tahu tuh ya, apal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak ampuni kami termasuk orang yang khasirin, merugi. Ya, Nabi Adam. Dalam cerita kan begitu terlempar ke dunia ya, berpisah dengan Adam bersama dengan istrinya. Sepanjang itu Nabi Adam merasa bersalah dan dia Rabbana zolamna. Jadi apa yang kita rasakan hari ini ya adalah buah hasil pilihan kita masa lalu. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa, kalau doa Nabi tadi itu nggak nyalain siapa-siapa, kecil menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itulah doa yang luar biasa ya. Saya baca beberapa buku ya tentang doa ini ya. Bisa ada doa-doa yang bersifat kayak tadi itu ya, muhasabah. Itu tingkat-tingkat tertinggi itu doa-doa seperti itu, seperti doa Kumail ya, doa Sayyidina Akasa, doa Kanzul Arsi ya, itu juga doa yang mengandung nilai-nilai muhasabah. Ada satu buku, Bapak boleh baca buku itu ya, udah ada terjemahannya, Rintihan Ahlul Bait. Nah, itu isinya dialog dengan Allah, doanya dialog dengan Allah, muhasabah. Kalau muhasabah tuh dialog. Nah, kayak gitu Pak tuh ya. Doa. Berikutnya. Ini baru landasan-landasan dulu ya tentang doa itu. Kemudian yang berikutnya, doa ini misalnya nih, kemarin kita nih doa orang Jepang bermain bola menang supaya menang. Indonesia pun main bola pasti dia berdoa supaya menang. Ternyata yang dikabul yang mana tuh? Nah, mungkinkah dikabulkan dua-duanya? Ada orang bertanding nih semifinal ya kan, di bola itu ya. Yang satu juga ingin menang, yang satu juga ingin menang. Kan gitu. Sekarang saya tanya, mungkinkah dikabul dua-duanya? Mungkin, seri. Tapi tetap aja nanti diadakan harus ada yang menang. Nah, mungkin nggak dikabul dua-duanya. Kalau dikabul dua-duanya, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nah, itu doa tuh begitu, ya. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, sebenarnya ditunda. Nah, disitulah yang disebut adu strategi. Nah,
Ini gitu Pak ya. Nah, doa ini ada yang dipanjatkan dengan suara keras, boleh ya. Ada yang dipanjatkan dengan tadarruan wa khufyah, itu yang paling bagus tuh. Doa yang kita dengan merendah diri, kemudian dengan suara yang lirih, itu seperti itu. Doa. Ada kisah ya tentang doa ini. Pada zaman Nabi Musa, saya baca dalam suatu kisah Nabi Musa, terjadi panas paceklik, tidak turun hujan lama. Maka ngadulah umat Nabi Musa, ya Musa, engkau kan seorang nabi, cobalah kita berdoa supaya hujan ini turun. Nah, gitu. Kata Nabi Musa, ayo kita kumpulkan semua orang. Kalau mungkin kalau di kita sholat istisqa gitu ya. Nah, ayo kumpulkan. Orang kumpulin. Begitu Nabi Musa berdoa, terus berdoa, munajah, biasanya terkabul. Ini nggak terkabul. Nabi Musa. Dalam buku itu diceritakan Nabi Musa bersendirian, dia menghadap Allah, ya Rabb, kenapa doa saya tidak terkabul? Dijawab sama Allah, di tengah-tengah umatmu itu ada orang yang berdosa besar. Kalau dia tidak keluar dari rombongan itu, hujan akan turun. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan, kita tidak akan terkabul doa kita karena di rombongan ini, di kelompok ini, di jamaah ini ada orang yang berdosa. Dan itu yang membuat hujan tidak turun. Akhirnya kan orang tuh celangak, siapa kira-kira ya? Nah, ada yang merasa tuh, diam aja. Ada yang merasa. Akhirnya karena dia merasa, wah saya nih. Ya. Akhirnya dia secara batin munajat ke Allah. Sampai meneteskan air mata, munajat. Hujan turun. Hujan turun. Akhirnya Musa berkata, ya Rabb, katanya hujan tidak akan turun kalau orang yang maksiat ini tidak keluar dari rombongan ini. Apa kata Allah? Orang itu telah berdoa dan meminta kepada aku secara batin dan doanya aku kabulkan. Makanya hujan turun. Jadi ada doa yang melesat secara diam-diam batin itu. Itu orang bingung ya. Kalau saya keluar dari rombongan, ketahuan saya yang punya dosa besar. Kalau nggak keluar, saya hujan nggak akan turun. Akhirnya dia berdoanya secara batin, dikabul. Akhirnya Musa bertanya, ya Rob, siapa kira orangnya, katanya gitu. Apa kata Allah? Bagaimana saya akan membuka aib orang itu yang selama ini saya tutup? Makanya ada doa, wala aiban illa satartah. Tidak ada aib kecuali Allah menutupnya. Jadi aib-aib kita ini, kita punya aib Pak. Ya. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mulia sesama kita. Coba kalau saya punya aib nih ya. Bapak tahu, semua jamaah tahu. Saya nggak berani datang ke sini. Karena aib saya ditutup sama Allah, Bapak nggak tahu, saya berani ke sini. Kita semua juga punya aib, punya kelemahan ya, punya kehinaan, tapi kita saling ditutup oleh Allah sehingga kita bisa mulia sesama kita, bisa berdiri tegak sesama kita. Coba kalau nggak begitu, repot Pak. Makanya Allah saja menutupi aib hambanya, apalagi kita harus menutupi. Setuju nggak kira-kira Pak? Oke. Nah itu doa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diam doanya. Ada lagi yang menarik cerita dari ahli hikmah ya. Ada seorang raja, zolim raja itu Pak, sangat zolim. Dia berdoa, ya Tuhan sembuhkan penyakit saya. Kemudian dia berusaha mencari tabib. Dulu dokter namanya tabib namanya ya. Dalam itu juga tabib dokter. Diperiksa sama dokter. Apa kata tabib itu? Bapak tidak akan sembuh penyakitnya.
kecuali dengan mengkonsumsi ikan. Tapi itu tidak jelaskan ikan. Kalau ikan ini ketemu, Bapak akan sehat. Sedangkan ikan ini tidak ada karena dia tergantung musim. Gitu. Sekarang bukan musimnya, ini ikan Bapak Tuan Raja nggak akan ketolong. Dalam buku itu dijelaskan, ternyata doa raja ini dikabul, Pak, walaupun dia zalim, dikabul, doanya dikabul. Jadi ikan itu digiring oleh Allah ke satu tempat, ya, sehingga mudah dicari. Ada ketemu tuh ikan, ya, dimakan, konsumsi oleh raja, sembuh. Mungkin ikan-ikan salmon kali ya, kalau zaman sekarang ya. Yang di Jepang ikan salmon, keren itu ikan salmon ya. Ikan salmon itu luar biasa, sekarang lagi dibudidayakan di Jepang itu, sehingga menjadi satu nutrisi yang luar biasa ya, ikan salmon. Nah dulu udah ada tuh pengobatan dengan ikan. Di satu belahan tempat lain juga ada sebuah kerajaan yang rajanya sangat soleh, sangat baik kerajaannya, juga sakit. Nah penyembuhan juga dengan ikan itu tadi. Kata tabib, raja akan sehat karena hari ini pas musimnya ikan itu sedang berada pinggir pantai. Diusir sama Allah, digiring ke tempat lain, sehingga ikan itu nggak ada. Akhirnya raja nggak ketolong, meninggal. Yang menarik nih, raja zalim dosanya doanya dikabul, raja yang soleh doanya nggak dikabul. Gitu Pak. Apa nih ya? Bahkan orang-orang yang soleh biasanya, bahkan tingkat Nabi pun itu doanya lama dikabul Pak. Nabi Adam itu cuman pengen ketemu istrinya itu, ketemunya lama Pak. Dalam ada riwayat 60 tahun baru ketemu. Nah, Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun itu butuh waktu 40 tahun. Lama nggak kira-kira? Baru kabul ya. Nabi Ibrahim pengen punya anak juga lama, baru terkabul. Nabi Zakaria ingin punya anak lama, baru terkabul. Coba ya, orang-orang soleh itu doanya begitu ya. Apa ini yang menyebabkan seperti itu ya? Nah, di dalam penjelasan diceritakan raja tadi, dijelaskan inilah kalau bahasa hikmah tuh begitu. Jadi ada dialog tuh ya, malaikat kok bisa yang zalim bisa terkabul, yang soleh nggak terkabul. Di penjelasannya di situ begini, yang raja yang soleh itu kesalahannya sedikit, biarlah dihilangkan kesalahannya itu, dibersihkan dengan cara kematian. Di akhirat tinggal dibalas yang baik-baiknya saja. Nah raja yang zalim itu keburukannya banyak, kebaikannya sedikit. Biarlah kebaikan itu dibalas dengan dia tidak diwafatkan terlebih dahulu. Nanti tinggal sisanya, nanti di akhirat tinggal buruk-buruknya saja begitu. Gitu ya. Kira-kira Bapak mau yang mana tuh dari sekian itu tuh? Ya, begitu. Ya. Ada satu riwayat lagi, ada orang soleh berdoa lama tidak terkabul, tapi ada orang yang ahli maksiat terkabul. Nah, itu dijelaskan. Ini kenapa yang ahli maksiat terkabul? Kalau bahasa kita nih, Tuhan enak dengan rintihan dia, tapi orang yang soleh Tuhan senang dengan rintihannya, sehingga Allah ingin selalu bersama. Kalau dia datang kepada aku dan dia merintih, aku senang. Biar aku selalu bersamanya. Lama-lamakan saja dia doanya. Apa namanya? Dikabulnya. Biar selalu mendekat. Pilih yang mana kira-kira Pak? Nah begitu ya.
Nah, doa tuh kayak begitu. Tapi patokan dari doa ini jangan sampai dihilangkan ya. Pertama, puji-pujian. Yang kedua, baca sholawat. Yang ketiga, isi. Nah, nanti ditutup dengan sholawat dan puji-pujian lagi. Kalau istilah kita itu baca sholawat dulu. Ya, ada puji-pujian. Kalau bahasa itu yang di bahasa Arabnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya gitu tuh. Ya. Terus nanti disusul dengan sholawat. Karena ada satu hadis, inna du'a mauqufun katanya. Doa itu akan terhenti bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Hatta yusalli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berselawat kepada ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini makanya ada di setiap doa. Nah, gitu. Saya nggak biasa di kamera ini ya, jadi nggak vulgar gitu ya. Alhamdulillah di kamera sekarang. Nah, mudah-mudahan tidak ada kekeliruan dan kehilapan. Ada satu kalimat begini. Ini apa namanya? Kalimat ini dari Wakana Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu yaqul kaifa adu'uka wa ana asin, katanya. Bagaimana saya berdoa, bagaimana saya akan berdoa wa ana asin sedangkan saya berlumuran dosa, banyak salah. Kayaknya malu doa gitu karena banyak salah. Tapi kalimat ini diteruskan. Wa kaifa la ad'uka wa anta karim. Ini yang membuat orang yang berdosa pun pede untuk berdoa, ya. Orang yang ahli maksiat pun pede untuk berdoa. Kaifa la ad'uka wa ana asin. Bagaimana saya akan berdoa sedangkan saya berlumuran dosa, banyak dosa. Wa kaifa la ad'uka wa anta karim. Dan bagaimana saya tidak berdoa sedangkan engkau maha mulia. Jadi dengan kemuliaannya Allah itu, ya, cacat-cacat kita, aib-aib kita tidak terlihat dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak, kita semua ini nggak ada yang nggak bersalah, pasti bersalah. Maka berusahalah untuk selalu memohon kepada Allah, ya, supaya diampuni segala dosa-dosa kita, ya. Nah, itu ya tentang doa. Nanti ada lagi berikutnya, ada 10 syarat menurut Imam Al-Ghazali tentang doa itu, ya. Sampai jam berapa kita nih? 6:30. Jam 7. Kalau 6:30 udah baru jam 6 ya, 5:30 ya. Oke. Belum masuk sesi pertanyaan ya? Nah, ya, oke. Oke. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Bil Ihya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan adabud doa, adab doa asaratun, ada 10 adab doa ini. Ini harus kita taati juga adab doa ini, ya. Al-awwal, yang pertama, apa nih bacaannya? Ayataros soda al-azman as-sarifah, yaitu mencari waktu-waktu yang mulia. Nah, cari waktu yang mulia supaya doa kita cepat terkabul, ya. Seperti apa? Seperti hari Arafah, kayaumi Arafah, hari Arafah, wasahri Ramadan, bulan Ramadan, wa yaumil Jum'ah, hari Jumat,
wasulusail akhiril minal lail wasulusil akhiri minal lail, yaitu sepertiga malam. Nah, gitu ya. Kemudian wa waqtil ashar, dan pada waktu sahur. Itu tempat-tempat yang bagus untuk berdoa. Malam hari ya, sepertiga malam doa ya. Kayak gitu ya. Bulan Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktu sahur. Waktu sahur berdoa. Itu kata Imam Al-Ghazali yang pertama kayak gitu ya. Terus di dalam kita berdoa itu Pak ya, harus huduril qalbi, dan hadirnya hati, hadir hati, jangan kemana-mana pikiran. Nah, doa. Kalau saya Bu sering berdoa Bu, doanya gimana Bu? Doanya apa Bu? Nah tadi ada doa yang tingkat tinggi itu sedikit mungkin menghindari kata perintah gitu ya. Ada lagi doa yang tengah-tengah, minta tapi memuji Allah, minta memuji Allah. Seperti tadi misalnya Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami karena Engkau adalah sebaik-baik penolong. Saya mau kepada siapa lagi minta tolong kecuali kepadamu. Kalau kita minta tolong sama orang, 1 kali ditolongin, 2 kali ditolongin, 3 kali bukan sewot gitu ya. Tapi sama Allah enggak, asal kita mau ya. Jadi 3 hal ini nih yang dalam hidup manusia itu harus punya. Dan itu sebenarnya kalau masuk bagian itu takdir mu'allaq yang bisa dirubah ya. Apa Pak? Kematian itu takdir mubrom. Setiap orang pasti mati, nggak mati. Cuman matinya mau lama mau sebentar itu pilihan Pak ya, pilihan. Apa yang diserahkan kepada kita itu 3. Yang pertama sehat. Nah, berusahalah untuk sehat ya, karena dengan badan kita sehat ini itu akan mengurangi syarat kematian ya. Kalau syarat kematian kita tidak lengkap, kita belum mati. Tapi kalau udah lengkap baru mati Pak. Setuju nggak kira-kira Pak? Begitu lengkap baru masuk idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ada di malaikat datang mau diambil, kurang syarat. Balik lagi tuh malaikat Pak. Balik lagi, kurang syarat. Besok balik lagi, tambah kurang 2 syaratnya. Jadi nggak bisa masuk Pak. Sama ibu ya, mau daftarin anak ke sekolah, syaratnya ada 5, 1 kurang, nggak ada. Bu, anak ijazahnya mana? Nggak ada, nggak bisa Pak. Nah, jadi nggak bisa masuk ke situ. Sama kita juga gitu. Wah, ini syaratnya belum lengkap ini, mundur. Gitu. Jadi kita berusaha untuk sehat itu ya, itu akan menghindari lengkapnya syarat kematian. Yang kedua rezeki. Nah, rezeki juga tergantung kita. Jadi sehat tadi pilihan. Kita mau sehat atau tidak tergantung kita. Ya. Kemudian rezeki sama. Rezeki juga begitu. Kita mau kaya mau tidak, yang jelas Allah udah tebar tuh di permukaan bumi itu rezekinya tuh. Ya. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sholat, katanya bertebaranlah di muka bumi. Saya kalau mikir yang bertebaran di muka bumi itu kayaknya pedagang. Kalau karyawan di kantor aja nggak bisa bertebaran. Makanya kalau pebisnis itu rezekinya lebih luas Pak. Kenapa?
Karena alam, nggak terlingkup oleh ruang ya. Tapi kalau karyawan gaji misalnya 10 juta, besok segitu lagi, bisa nambah paling sedikit. Tapi kalau pedagang pantas hidup bertebaran, bisa kecil bisa gede. Nah gitu. Yang jelas kalau jadi rezeki itu kita minta doa kepada Allah, wajib hukumnya ya. Kemudian untuk hasilnya sempurnakan saja niat kita ini, sempurnakan saja usaha kita. Katanya kalau rumus kaya itu banyakin sebab, itu pasti duitnya banyak Pak. Banyakin sebab. Kalau hanya satu sebab, ya satu sebab doang, ya maka itu rezekinya ya lewat satu sebab itu. Tapi kalau sebabnya banyak, itu duitnya banyak Pak. Sebab dari pertama dia punya angkot 15 unit, punya kontrakan 50 pintu, kaya tuh Pak. Ya, Bapak orang jual bawang aja bisa kaya loh Pak. Bener Pak, jual bawang. Kalau satu hari itu laku 2 truk, kaya. Ya Pak. Orang Bekasi dengan orang Tangerang beda. Orang Bekasi itu nanam kangkung aja Pak bisa pergi haji Pak sekeluarga. Orang Bekasi. Orang Tangerang enggak. Karena beda. Kalau orang Tangerang kangkung dicabut, tanah dibuang. Kangkungnya diambil, tanahnya dibuang. Kalau orang Bekasi enggak Pak. Kangkungnya dibuang, tanahnya dijual. Itu bisa pergi haji Pak. Silakan aja buktikan. Setuju nggak kira-kira Pak? Nah kayak gitu Pak. Jadi rezeki ini Pak Allah udah tebar di bumi ini, tinggal ngambilnya. Fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ada lagi dalam ayat lain ya dikatakan wallahu wasi'un alim. Ada lagi wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gitu ya. Allah itu luas, Al-Ghani, Maha Kaya. Ini ambil. Ya, saya ulangi ya bahwa mencari rezeki itu ya mau kaya mau susah itu pilihan. Ya. Tergantung kita. Yang kedua, kepintaran. Kepintaran juga pilihan ya. Mau pintar mau enggak tergantung orangnya. Kalau mau pintar ya banyak menelaah, banyak membaca, banyak meneliti dan seterusnya ya. Nah, 3 ini ya diserahkan kepada manusia. Kalau 3 ini kita punya Pak, itu bahagia benar itu ya. Badannya sehat, rizkinya banyak, ilmunya tinggi. 3 inilah kita berdoa dari 3 ini ya. Jangan kurang-kurangnya untuk mendapatkan ini ya. Makanya di dalam doa-doa itu rezeki itu nggak akan ketinggalan, sehat juga nggak akan ketinggalan ya. Ada aja itu dalam doa. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ada kesehatan, ada rezeki. Itu. Ada lagi misalnya Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban nikmah wa abwabar rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihah. Selalu dibawa doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan. 3 itu dibawa ya, rizki. Jadi untuk mencari rizki, badan sehat, terus tahu ilmu ya. Doa. Kemudian doa yang paling bagus itu Pak, dan itu terkabul Pak. Apa yang saya inginkan itu terkabul. Kita itu begini Pak, kalau dalam ranah doa nih, saya ingin sampaikan begini Pak. Jadi Bapak berpraktekan, pernah saya sampaikan juga ya. Kodo, Bapak tahu ya, kodo takdir. Oke Pak ya.
Nah, ulangi nih. Qada, takdir. Nah, qada itu ketetapan Allah untuk semua makhluknya, apa yang dibutuhkan manusia itu udah Allah adakan di situ. Itu namanya di qada namanya, ya. Nah, bagaimana supaya menjadi takdir, wujud ada? Nah, nih ini HP nih Pak. Ini kan nyata sekarang ya, ada. Tapi sebelumnya ada nggak Pak? Nggak ada. Ada di alam sana, di alam pikiran manusia berpikir terus diwujud. Biar wujud bagaimana? Bikin konsepnya, bikin miniaturnya, ya. Lama-lama jadi wujud. Nah, seperti begini lagi. Orang mau bikin apa namanya? Hotel, apa namanya itu? Rumah susun. Nah, bikin rumah susun. Kepikir di kepalanya nih. Tapi belum ada bendanya. Akhirnya biar wujud dibuat gambar dulu. Dibuat planningnya, dibuat semuanya. Nah, kalau udah ada gambarnya, ya, udah gambarnya, ada biayanya, baik biaya sekian tempatnya di sini, lama-lama wujud gak Pak? Wujud ya. Nah, ini dalam doa juga begitu Pak, dalam berdoa. Ya. Nih contoh, ya, dalam berdoa. Saya pengen pergi haji. Duit gak ada nih, belum ada duit, gak ada duit. Pengen pergi haji, kepengen tuh, ya. Di sana sudah ada, ya. Pengen pergi haji. Bagaimana supaya wujud? Biar itu terkabul. Bapak siapkan miniaturnya. Waktu itu saya nyiapin ini Pak, gambar Ka'bah itu. Saya tempel Pak di depan rumah itu, ya. Setiap saya mau pergi kerja, saya lihat itu. Saya ngomong, ya Allah, izinkan saya pergi ke situ. Ya Allah, izinkan saya pergi ke situ. Ngomongnya begitu. Ya Allah, saya pengen ke situ. 4 tahun Pak, ngomong begitu Pak, 4 tahun. Saya berangkat Pak. Rezeki dari mana? Allah nanti atur. Tuh, begitu. Allah atur. Nah, waktu itu, ya cerita ini ya waktu itu. Udah ada yang ngajak, kayaknya hati nggak serak. Tolak. Ada lagi yang ngajak, kayaknya nggak serak hati. Suatu ketika ada yang ajak lagi, Pak, udah berangkat aja belum? Belum. Mau berangkat nggak? Ya mau lah, gitu kan. Ya. Tapi saya masih muda. Gini aja, ibu saya ya, ibu saya udah sepuh. Kalau saya masih muda, mungkin masih kemungkinan saya bisa nabung. Ya udah, ibunya juga ajak, gitu. Nanti sama ibu saya, gitu. Ibunya diajak, nggak apa-apa diajak Pak, nggak apa-apa. Apa kata orang itu? Karena ibu saya dan ibu bapak sudah sepuh, ya. Bagaimana kalau kita pakai haji yang plus? Gimana Pak Ustadz? Ya udah, bagus saya. Jadi berangkat pakai haji plus. Tuh ngomong gitu tuh. Itu miniatur Pak. Tuh bahasa seperti itu tuh. Itu Bapak doa cepat terkabul. Jadi Bapak harus cari miniaturnya. Ini kisah lagi ya, yang udah terkabul ini ya. Nah, lagi pengen apa? Kayaknya pengen punya kendaraan ini ya. Lihatlah di laptop apa yang bagus. Saya lihat 3 mobil, 1 Pajero, kedua Expander, ya. Yang ketiga Fortuner. Gagah-gagah tuh mobil tuh, ya. Nggak punya duit Pak, nggak. Begitu, kayaknya nih yang bagus ini Expander nih, di print sama saya, serot. Yang keluar GR Sport yang R merah. Loh, kok yang ini keluar? Nggak apa-apa lah, barangkali ini juga bagus. Ya. Saya, Bu, dalam saya print, belakang, depan, samping, tempel Pak sama saya Pak. Yang sering saya lihat, ngomong.
Ya Allah, saya pengen ini nih, gitu Pak. Saya pengen ini. Nah, udah begitu Pak, kendaraannya itu sudah ada miniaturnya, ya gambarnya udah ada, kan bisa kelihatan tuh emosinya masuk Pak. Nah, udah begitu apa Pak? Datang ke showroom, datang Pak saya. Begitu datang ke showroom, mana Pak? Di sana, di Bintaro, datang, yang jauh. Nah, begitu datang, sambut, Om, mau nyari mobil yang mana Om? Malah nggak punya duit Pak. Ada tuh gambarnya. Yang ini nih, oh yang ini masih inden, belum ada. Itu 2001 tuh. Nah, tunggu saja Pak, katanya 6 bulan lagi nanti ke sini. Oke, ntar 6 bulan lagi saya ke sini. Tapi boleh nggak saya masuk ke dalam mobilnya, saya bunyiin starter? Oh boleh, silakan. Kan menikmati tuh, merasakan. Nah, ini yang saya maksud nih. Nanti begini Pak, ya. Untuk mencapai takdir ini harus 3 ini kita lalui. 1, pikiran. Jangan pernah pikiran ini kita mengcancel apa yang baik-baik dalam pikiran kita. Itu nggak boleh Pak. Kalau kita mengcancel, wah, itu akan memampatkan rezeki kita. Itulah doa yang nggak bisa terkabul tuh begitu. Yang kedua, namanya perasaan. Harus ada rasa Pak. Begitu kita berdoa, kita rasakan benar. Ya. Jadi pertama, pikiran selalu positif. Ini penting nih Bu ya. Pikiran terus positif. Jangan kita ragu Pak. Kalau ragu, harus positif. Pasti saya bisa. Pasti saya dapat. Itu harus punya pikiran kayak gitu. Ya. Ada kesungguhan dalam batin itu. Yang kedua, ada rasa. Rasa menikmati, rasa senang, rasa bahagia. Nah itu kayak gitu. Ya. Kemudian emosi. Jadi 3 masuk nih ya. Kalau mau cepat terkabul, 1, pikiran selalu husnuzon, selalu bagus, selalu baik. Yang ketiga, perasaannya main, ya perasaan dirasakan, dinikmati, walaupun belum ada, dinikmati. Dan yang keempat, yang ketiga, emosinya, emosi, luapan itu, ya. Itu yang mempercepat doa terkabul. Jadi tadi dari qada, lewatin 3 proses tadi, kemudian akan menjadi takdir. Wujud Pak. Allah yang atur. Dari mana dapatnya? Kena COVID Pak. Kena COVID. Begitu kena COVID parah Pak. Di Primaya lantai 3. Nah ini saya ingin cerita ya. Temen ngirim satu nutrisi yang saya kembangkan, nutrisi. Minum itu Pak. Berapa minumnya Pak? 1 hari itu 8 saset. Pagi 8, sore malam 8. Jadi 16. Saya minum Pak. 3 hari segar bugar. Wow. Banyak yang pada pengen tahu. Ya. Akhirnya banyak yang pesan. Dari situlah dapat uang dan bisa beli kendaraan. Nah, datang tuh kayak gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi begitu Bu ya prosesnya tuh di rumah tuh ya. Kalau ingin berdoa ya. Jadi kalau bisa miniaturnya itu usahakan ada wujudnya. Jangan kita doa ngableng, nggak jelas itu kan. Doa imajinasikan apa yang kita pengen itu. Kalau bisa wujudkan dalam miniaturnya. Kalau ada tempatnya kita singgah di tempat itu, kita rasakan. Itu cepat kabul Pak. Gitu ya. Nah, ini teorinya begitu ya. Saya dapatkan teori begitu. Saya ulangi. Qada, qadar. Ya. Bapak tahu qadar Pak? Qadar? Rumah sakit. Qadar. Nah, bahasa ininya yang kita sebut takdir, terjadi ya, udah ditentukan. Nah, siapa yang menentukannya? Kita ya, kita tentukan pengen apa kita ya. Melalui 3 ini lakukan Pak. 1, pikiran ya.
Pikiran yang kuat bisa hebat tuh Pak. Pikiran yang kuat itu Pak. Bisa terjadi apapun. Bapak tahu nggak nih ya? Ini saya olah pikir aja ya. Kenapa di apa namanya? Orang Belanda itu saya belum baca, belum temukan sejarahnya. Kalau Bapak ada, tolong sampaikan kepada saya, takut saya salah. Orang Belanda itu pernah menjajah Indonesia, Banten. Namanya Cornelis de Houtman. Pernah dengar Pak ya? Itu pernah menjajah Banten. Dulu Banten itu magic, santetnya kuat. Kenapa itu tidak mati di santet Pak? Kan kalau pikiran santet aja itu mati. Tapi nggak ada sejarahnya tersantet. Kenapa? Karena orang-orang Barat itu pikirannya kuat Pak. Gitu. Waktu saya ngajak anak-anak ke candi ya Borobudur, waktu itu hari Paskah. Itu anak-anak orang Barat Pak pada foto-foto ya kan, walaupun pakai bajunya, celananya tipis-tipis, foto-foto. Anak kita rapi pakai jilbab, 10 orang kesurupan semua, jatuh semua. Itu Pak. Karena pas ditanyain semua itu, waduh, pikirannya nggak bagus semua, ya. Pikirannya nggak bagus, yang kena itu. Ya. Nah, ini pikiran yang kuat itu positive thinking. Ya. Jadi Bapak kalau ada, jangan pernah nih menghalang-halangi, ya kan, mengkat gitu kan, memotong apapun yang baik. Terima Pak. Ya. Jika Anda ingin mendapatkan kebenaran, terimalah kebenaran itu dari manapun dia datang. Sebagaimana Anda menerima hembusan angin yang datang dari setiap penjuru. Kalau itu kebenaran, ambil. Gitu. Setuju nggak kira-kira Pak? Serius nih. Terima Pak. Ya. Kalau hadis Nabi-nya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang berkata, gitu kan. Bisa aja yang berkata orang ahli maksiat, tapi kata-katanya bagus, baik, ambil, gitu ya. Nah, itu positive thinking, ya, pikiran yang kuat. Nah, yang kedua, perasaan, main perasaan itu, merasakan. Nah, orang kalau udah bahagia, kayak kan, senang, ceria, kayak gitu Pak, itu bisa jadi magnet penarik. Gitu. Doa terkabul. Kemudian satu lagi, emosi Pak. Usahakan emosi kuat Pak. Ya. Emosi itu. Nah, inilah yang membuat doa-doa kita terkabul. Bapak silakan praktekkan. Lihat nanti 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Mungkin kalau Bapak punya kekuatan yang lain, misalnya pikirannya luar biasa, gitu kan, emosinya juga luar biasa. Kemudian perasaannya mungkin lebih cepat. Nah, gitu. Saya rata-rata di atas 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu selalu. Ya. Ada lagi yang menarik nih. Ini saya waktu itu, ini cerita ya Pak ya. Waktu itu kata istri saya udah mencapai. Pak, Bapak mau nggak jalan-jalan? Kemana? Ke 3 negara. Kemana? Ke Singapura, dari Singapura nanti ke Vietnam, dari Vietnam ke Hong Kong. Kita naik kapal pesiar. Kata istri saya sudah mencapai. Pak, kurang 13 box lagi. Bapak tahu nggak nutrisi yang saya sebar 13 box itu Pak? Satu boxnya 1.800.000. Waktu itu sudah menjelang asar. Tutupnya sampai jam 11 malam. Jadi waktu asar sampai 12 malam saya harus bisa menjual 1,8 sampai jam 11 sebanyak 13 box. Nah, ilmu ini saya pakai. Nah, saya mainkan. Pasti bisa. Itu namanya positive thinking. Pasti bisa. Udah begitu pasti bisa, perasaan main. Seolah-olah itu udah terkabul dan sudah ada di sana. Emosinya kuat. Baru pikir-mikir, siapa nih yang saya datengin? Kan begitu, mikir.
ada siapa yang datengin? Saya kan banyak teman-teman orang duitnya banyak. Datengin ke sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Ditolak. Waduh, waktu udah banyak, udah dikit lagi nih. Datang ke, saya nggak usah ceritain, datang ke teman saya, ngambil 3, 6, ya ngambil 6. Alhamdulillah, masih kurang, karena 13. Duduk dulu di rumah, di tempat makan, pikir lagi, telepon teman. Alhamdulillah, ngambil 6 lagi, udah 12. Pulang, sampai pulang Pak, di rumah ada yang meninggal. Wah, ada yang meninggal tuh. Kebetulan bapaknya duitnya banyak. Dek, kamu ngambil ini biar kamu sehat. Dia ngambil Pak. 13 dapatnya 14. 6, kemudian 12 dapat lagi 2. Jadi 14. Terkabul Pak. Ya, kayak gitu. Itu yang apa yang kita mainkan Pak. Satu adalah pikiran yang kuat. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga adalah emosi. Kalau ini kita sampai kepada itu Pak, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, monggo silakan praktekkan ya. Ini ilmu Pak. Praktekkan silakan. Terkabul Pak. Terkabul. Nah, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, Bapak-Bapak atau Ibu, ada yang mau bertanya? Dari Ibu ada? Karena ini masalah belakang. Oh, ada ya? Ya, enggak. Kalau dijawab bisa saya jawab, kalau enggak saya paksakan. Saya utang. Ya, Bapak ngutang jawaban sambil pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Kalau kita ikut kajian kemana-mana itu kan suka, namanya Ustadz kan pasti beda-beda cara mengajarnya dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang ada Ustadz yang ibu-ibu kalau habis sholat subuh atau sholat apa gitu, baca surah ini sampai 1000 kali. Besok lagi kita kajian lagi, ustadznya beda. Ibu-ibu kalau habis sholat apa gitu baca surah apa sampai 100 kali. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, bagaimana kita cara menyikapinya? Karena kalau selama ini kalau kita sholat itu pasti kan doanya itu di kepala udah selalu berurutan. Apa-apa itu udah pasti permintaan kita tuh pasti udah diurutkan. Nah, dan yang kalau kita lebih lama lagi pasti setelah kita ada masalah pasti kita akan lebih banyak doanya. Nah, yang selama ini kita doa itu Ustadz, yang pertama kan kalau setelah selesai sholat pasti yang pertama adalah kedua orang tua kita almarhum atau almarhumah Ustadz. Dan baru kita atau anak cucu kita atau apa, dan dari mulai doa minta doa ampunan dosa, keselamatan, kekuatan, kesabaran, lancarkan urusan dan lain-lain. Terakhir pasti doa sapu jagat. Nah sekarang bagaimana Ustadz doa kita yang nggak banyak, yang simple tapi memang kita tuh bisa dicerna oleh kita Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya tadi gitu ya. Doa itu ada pertama pujian ya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh ya. Kemudian sholawat, tutup dengan pujian, akhiri dengan sholawat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Isinya inilah. Nah, isinya terserah ibu ya, isinya. Cuman saya ingin sampaikan supaya doa ini terkabul, 3 ini mainkan ya. Pikiran yang kuat ya, kemudian emosi yang bagus, kemudian perasaan yang bagus. Nah,
Ini yang ini doanya terserah apapun terserah. Ya, ingat tuh Bu, ya. Ini hanya rumusan, ya. Dan dari saya sampaikan ini, ternyata saya sama teman-teman juga saya bilang, gimana doa itu? Oke, ya. Ini sebenarnya cara, bukan doanya, tapi caranya, ya, supaya cepat terkabul apa yang kita minta. Nah, gitu Bu maksudnya, ya. Jadi ini bukan bagian dari, tapi bagian dari cara berdoa itu, ya. Di antaranya itu, dan itu sudah dilakukan banyak orang, ternyata kabul, ya. Ya dirumus itu Bu. Misalnya nih Ibu pengen orang tuanya misalnya sehat, ya kan. Ibu sakit nih, pengen sehat, maka pikiran Ibu harus sehat, gitu, ya. Terus perasaan happy, jangan dibawa murung, nah gitu kan. Nah kayak gitu tuh mainkan itu tuh, ya. Terus positif, ya, bahwa kita tuh sembuh, gitu. Nanti itu tuh akan membawa kita kepada tingkat kesembuhan. Sama mencari rezeki juga begitu, ya. Nah, tiga mainkan perasaan ini, ya. Saya ulang-ulang nih, karena ini intinya di sini doa kita itu, ya. Positif. Jangan ada sesuatu yang negatif, itu yang bisa menghalangi kita, ya. Tuh. Yang kedua, emosi, ya. Usahakan emosi kita. Ada orang kayaknya sampai doa itu menangis, netes air mata, gitu. Itu emosi, Pak. Kayak gitu tuh, ya. Menangis, sedih, meratap itu. Nah, kayak gitu tuh. Itu emosi itu, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, dirasakan. Dirasakan. Seolah-olah itu sudah terjadi, gitu kan. Dirasakan. Nah, saya ulangi Bu ya. Jadi Ibu silakan doa apapun, ya, baca Quran silakan. Tapi itu tadi 3 inilah landasannya. Mainkan 3 ini. Ya. Nah, oke, itu jawaban saya, nggak kemana-mana. Jawaban di situ. Ini adalah cara supaya mempercepat. Nah, gitu. Oke, ya, baik. ya. Terima kasih Ustaz. Masih ada 1 jam. Baik, kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, doa permohonan dan doa perintah itu agak tipis sekali bedanya. Seperti ini, apakah termasuk perintah ini? Misalnya, ya Allah, bukakanlah hati si fulan itu untuk bayar hutang padaku. Ya. Itu. Dan ya Allah, sembuhkan, sehatkan, dan itu mungkin antara permohonan dan perintah itu kali itu. Ya. Satu itu. Kedua Pak Ustadz, mendoakan misal orang tua yang udah meninggal kan, atau kita yang udah meninggal, 3 perkara kali yang masih masih diterima itu ya. Kalau kita minta doa, ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku, apakah itu bisa diampuni semuanya gitu, cukup dengan 1 kali doa atau seterusnya gitu? Sedangkan nanti pun kalau kita udah meninggal, siapa lagi tuh yang mendoakan orang tua kita gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak ke orang tua, kalau pemahaman tadi sampai nggak gitu kan? Idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin saleh yad'ulah. Tapi hadis ini perlu dipahami begini ya. Orang yang hidup kepada yang mati itu sampai. Karena prinsipnya begitu ya. Apabila anak Adam mati, meninggal, wafat, putus amalnya. Jadi yang mati ini putus sudah amalnya ya. Kecuali 3. Sedekah jariyah. Contoh gini, sedekah jariyah. Si orang ini bangun masjid, Pak. Bangun masjid. Itu masjid dipakai oleh orang yang mati, orang yang hidup. Berarti yang hidup itu ke yang mati. Oke ya. Sekarang nih, Bapak nih bangun masjid. Nggak dipakai nih masjidnya nih.
nggak ada yang sholat di situ. Nyampe nggak? Nggak ada manfaatnya kan gitu. Jadi ulangi, ya. Yang mati, ya ulangi, yang hidup kepada yang mati sampai. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak nih, ya, kira-kira yang ngamalin ilmu itu orangnya masih hidup apa udah meninggal? Masih hidup ya, berarti nyampe gitu ya. Kemudian ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat tadi awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah gitu. Anak solehnya kira-kira hidup apa mati? Nah, berarti yang hidup kepada yang mati. Nyampe tuh ya gitu. Nah kita mendoakan orang tua kita itu sebagai tanda berakhlak kepada orang tua. Doain Pak setiap habis sholat. Ya minimal Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu ya. Doakan terus Pak orang tua kita ya. Gitu. Saya menganjurkan demikian. Kemudian antara doa dan permohonan begini Pak. Kan suka ada kata perintah tuh ya. Allahumma ansur, misalnya kata perintah, ya Allah berikan saya rezeki. Jadi Allah suruh beri rezeki ke kita gitu kan. Ya Allah berikan saya kesehatan. Nah, itu doa seperti itu bagus, boleh. Nah itu ya. Boleh saja doa seperti itu. Dan itu memang ada ya ininya. Hadisnya ada. Misalnya Allahumma ansurna fa innaka khairun nasir. Rabbik firli, ada kata-kata perintah begitu. Cuman kalau memang kalau orang-orang yang orang tinggi spiritualnya, intuisinya, dia biasanya berdialog doanya itu kayak muhasabah begitu ya. Nah, doanya begitu ya, doanya rintihan doanya gitu. Doanya kalau kita lihat doa para nabi itu mengurangi kata-kata perintah gitu ya, mengurangi itu katanya lebih tinggi yang seperti itu, lebih meresap ya, lebih nyaman, lebih enak gitu. Dan doa kita terkabul atau tidak tergantung ketenangan batin kita Pak. Kalau batin itu merasa enak gitu kan, merasa terpenuhi semua, kabul. Ya, saya kembali kepada judul saya tadi ya, yang ini harus kita amalkan ya. Ingat dalam berdoa itu kalimatnya apapun ya, doanya apapun, yang diminta apapun, tapi tiga ini mainkan. Satu, pikiran yang kuat. Yang kedua, apa tadi? Perasaan yang bagus, yang tulus, yang halus, yang lembut ya. Kemudian yang berikutnya emosi, luapan emosinya ya. Itu cepat kabul Pak ya. Oke ya. Nah, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, mudah-mudahan kajian ini manfaat ya. Supaya mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak pernah berdoa, terus berdoa ya. Doa-doa mana nanti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.